Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan dan saudara-saudaraku sekalian, dalam 2 seri sebelumnya kita telah berjalan dari satu ruang kesadaran ke ruang berikutnya. Kita melihat bagaimana suara rakyat membutuhkan jalur yang utuh dan bagaimana hukum perlu menata dirinya agar tidak meninggalkan rakyat di persimpangan. Hari ini kita membuka halaman yang lebih teknis, tetapi halaman itu tetap membawa denyut yang sama. Denyut yang menjaga agar demokrasi tidak hanya hidup dalam teks konstitusi, tetapi juga dalam pengalaman sehari-hari warga yang datang ke TPS dengan harapan sederhana, yaitu agar suaranya benar-benar dihargai. Akar dari perjalanan ini sesungguhnya tumbuh dari konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 22E mengatur pemilu untuk memilih DPR, DPD, Presiden, dan DPRD. Sementara pasal 18 ayat 4 berbicara tentang kepala daerah yang dipilih secara demokratis. 2 ketentuan yang tampak selaras tetapi pernah ditafsirkan dengan sangat longgar sampai membuka ruang kemungkinan kepala daerah ditentukan kembali oleh Dewan Perwakilan Daerah sesuai tingkatannya. Sebuah arah yang dapat membawa kita mundur dari pilihan demokrasi langsung yang telah dipeluk rakyat sejak 2005. Dari titik itulah kisah panjang pilkada dimulai. Pada tahun 2004 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 72/73 garing PUU 2/2004, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pilkada atau pemilihan kepala daerah langsung adalah bagian dari rezim pemilu. Namun pada tahun 2013 melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 97 garing PUU 11 garing tahun 2013, pilkada dipindahkan ke rezim otonomi daerah. Konsekuensinya besar sebab penyelesaian perselisihan hasil pilkada tidak lagi menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, tetapi dialihkan ke Mahkamah Agung. Masalahnya muncul karena Mahkamah Agung menolak mengadili perselisihan itu akibat tidak adanya lembaga yang dapat menanganinya. Kekosongan pun hadir di tengah kebutuhan rakyat akan kepastian. Negara mencoba merespon melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 yang merumuskan pembentukan Badan Peradilan Pilkada sebagaimana tercantum pada pasal 157 ayat 1. Namun sebelum badan itu berdiri, Mahkamah Konstitusi kembali mengoreksi arah tersebut. Melalui keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 garing PUU 17 garing tahun 2019, pilkada dikembalikan ke dalam rezim pemilu. Lalu pada tahun 2022, putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 85/PUU 20 tahun 2022 membatalkan pasal 157 ayat 1. Sehingga rencana Badan Peradilan Pilkada tidak lagi memiliki dasar hukum. Kawan-kawan, seluruh perjalanan ini memperlihatkan satu kenyataan. Rumah besar hukum kepemiluan kita pernah bergetar. Ruang-ruang bergeser dari pemilu ke otonomi daerah, lalu kembali ke pemilu. Rakyat tetap datang dengan suaranya, tetapi tidak selalu tahu pintu mana yang sedang dibuka negara untuk menampung suara mereka. Kodifikasi lahir dari kebutuhan untuk membuat rumah itu berdiri lebih mantap dan tidak lagi berubah-ubah arah. Arah ini pun bukan muncul tiba-tiba. Negara telah menetapkan secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 tahun 2045 yang menyebut penataan hukum kepemiluan melalui kodifikasi sebagai bagian dari agenda jangka panjang negara. Artinya, penyatuan aturan kepemiluan adalah komitmen nasional, bukan sekedar pilihan teknis. Dan bila menelusuri jejaknya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sesungguhnya sudah menjadi tahapan pertama kodifikasi. Undang-undang ini mencabut dan menyatukan 3 undang-undang besar sekaligus, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu. Dan nomor 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. 3 undang-undang itu dirangkum menjadi satu, menjadi fondasi awal kodifikasi kepemiluan kita. Yang kita kerjakan sekarang adalah rekodifikasi, yaitu penyatuan lanjut menempatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, tentang pemilihan bupati dan wali kota ke dalam rumah yang sama agar seluruh aturan kepemiluan berdiri di atas satu kerangka hukum yang utuh. Kawan-kawan, dari titik inilah kita masuk ke pertanyaan inti seri ini. Mengapa kodifikasi dipandang sebagai jalan yang paling masuk akal? Mengapa jalur ini dipilih di antara berbagai opsi penataan hukum? Ada 5 alasannya. 5 alasan yang sangat terkait dan memberi arah bagi masa depan demokrasi kita. Yang pertama, karena kita harus mengatasi tumpang tindih aturan yang selama ini membingungkan rakyat. Kawan-kawan, bertahun-tahun aturan kepemiluan kita tersebar dalam banyak undang-undang. Ada undang-undang pemilu, ada undang-undang pilkada, ada undang-undang partai politik, undang-undang penyelenggaraan pemilu, dan aturan-aturan lain yang saling bersinggungan
ketika aturan itu berada di banyak rumah. Penafsirannya pun bisa berbeda-beda. Dan ketika penafsiran berbeda, rakyat tidak lagi yakin di mana suaranya ditempatkan. Kodifikasi memberi kesempatan untuk menata semuanya ke dalam satu rumah hukum yang utuh, agar arah penyelenggaraan pemilu lebih pasti dan tidak membuat publik tersesat oleh perubahan rejim aturan. Alasan kedua, karena pembagian tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu ditata ulang agar bekerja dalam kerangka yang stabil. Penyelenggara pemilu memikul beban kerja yang sangat berat. Pemilu serentak membuat seluruh proses menumpuk dalam satu waktu. KPU harus menata logistik. Bawaslu harus menjaga pengawasan. DKPP menjaga etik. Dan seluruhnya berjalan dalam ritme yang nyaris tidak mengenal jeda. Kodifikasi memberi ruang untuk menata kembali hubungan antar lembaga ini dengan satu kerangka yang lebih rapi. Garis koordinasi menjadi jelas, pembagian kerja lebih proporsional, dan kualitas pengawasan dapat dijaga dari awal hingga akhir. Alasan ketiga perlunya kodifikasi, karena kita perlu mengurangi ekses pemilu yang selama ini rakyat merasakan langsung. Kita semua pernah menyaksikan bagaimana suara rakyat kadang terseret ke arah yang tidak semestinya. Ada politik uang yang menggerus hubungan antar warga dan calon pemimpinnya. Ada biaya politik yang semakin tinggi hingga membuat orang baik merasa tidak kuat melangkah. Ada celah aturan yang membuka kesempatan bagi penyimpangan dari masa pencalonan hingga proses penghitungan suara. Kodifikasi memungkinkan negara menutup celah. Celah itu dari hulu ke hilir ketika aturan berada dalam satu rumah yang jelas. Pengawasan menjadi lebih mudah, proses lebih tertib, dan suara rakyat lebih terjaga. Inilah cara agar pemilu tidak hanya terlaksana, tetapi membawa rasa keadilan dan integritas di setiap tahapan. Alasan keempat kodifikasi, karena kita harus melakukan penyelarasan kembali antara undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa tahun terakhir, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi membuat wajah hukum pemilu berubah cukup signifikan. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/PUU 22/2024 menghapus presiden threshold, yaitu ambang batas dukungan partai politik untuk dapat mengusung calon presiden dan wakil presiden. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU 21/2023 menyatakan parlemen threshold atau ambang batas parlemen untuk partai politik tidak berlaku untuk pemilu 2029. Sehingga pembentuk undang-undang perlu merumuskan norma baru agar suara rakyat tidak terbuang dan keterwakilan di DPR tetap seimbang dengan proporsi suara. Lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor
135 garing PUU 22 garing tahun 2024 menegaskan pentingnya keserentakan pemilu. Karena jeda 2 sampai 2,5 tahun antara pemilu nasional dan daerah dapat menimbulkan krisis legitimasi bagi DPRD. Semua perubahan ini menunjukkan satu hal, tanpa kerangka hukum yang tersusun rapi, perjalanan suara rakyat mudah terguncang oleh perubahan yang datang bertahap. Kelima, karena ritme pemilu perlu dibuat lebih stabil dan lebih manusiawi bagi pemilih maupun penyelenggara. Pemilu nasional dengan 5 surat suara sangat rumit. Prosesnya panjang, perhitungannya melelahkan, kebutuhan logistik luar biasa besar. Sementara pilkada hanya 2 surat suara. Jika semua proses ini dipaksa berjalan serentak, beban menumpuk di satu titik dan kualitas proses mudah tergerus. Dengan pemisahan ritme, pemilih punya waktu menilai kinerja pejabat pusat sebelum memilih pemimpin daerah. Penyelenggara pun dapat bekerja lebih tertata. KPU, Bawaslu, dan DKPP tidak lagi menghadapi gunungan pekerjaan dalam satu waktu, tetapi dalam alur yang lebih sehat dan terukur. Kawan-kawan, setelah kita melihat 5 alasan besar yang menumpang pilihan jalan kodifikasi, kita dapat merasakan bahwa arah ini bukan sekedar menghimpun aturan, ia adalah upaya memulihkan kejernihan, upaya merapikan ruang agar demokrasi dapat bernafas tanpa tersengal oleh kepadatan aturan atau saling bersinggungan. Ada cara lain dalam membuat undang-undang seperti Omnibus Law yang menghimpun banyak materi dalam satu wadah besar. Dalam bahasa awam sekering disebut undang-undang sapu jagat. Tetapi pengalaman kita menunjukkan bahwa pemilu adalah ruang yang memerlukan perhatian khusus. Ia menyangkut hak warga yang paling mendasar. Ruang seperti ini tidak cocok digabungkan bersama urusan lain yang tidak sejalan ritmenya. Pemilu membutuhkan rumah hukum sendiri. Rumah yang tertata, teliti, dan tidak bercampur dengan kepentingan sektor lain. Karena itu, kodifikasi menjadi pilihan yang paling memberi arah. Jalur yang memungkinkan aturan tidak lagi saling bertubrukan. Jalur yang membantu putusan konstitusi dijalankan dengan selaras. Jalur yang memberi kepastian kepada penyelenggara dan memberi kejelasan kepada rakyat yang ingin melihat bagaimana suara mereka bekerja dari titik awal hingga titik akhir. Kodifikasi bukan hanya pekerjaan merapikan pasal. Kodifikasi adalah cara menghadirkan kembali keteduhan dalam ruang demokrasi. Saya meyakini demokrasi hanya akan berdiri tegak bila aturan dapat dipahami, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Ketika hukum memberikan arah dengan jernih, rakyat menemukan pegangan. Dan ketika rakyat menemukan pegangan, kepercayaan itu tumbuh, lalu menetap. Dari situlah demokrasi
memperoleh kekuatannya. Semoga upaya ini membawa kita menuju pemilu yang lebih tertata, lebih manusiawi, dan lebih dekat dengan harapan rakyat. Di penghujungnya, makna demokrasi selalu kembali pada sesuatu yang sederhana. Suara rakyat yang berjalan sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka.